dari Pemuda Batak Bersatu dulu ya. Iya. Bahwa kami dari Pemuda Batak Bersatu Provinsi Jawa Barat tetap mengharapkan sinergitas sebenarnya dengan pemerintah se-Jawa Barat, baik di tingkat provinsi, kabupaten ataupun tujuannya satu, membantu masyarakat. Jadi kalaupun seperti kemarin di kabupaten kota lain berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan vaksinasi massal. Vaksinasi Dan massal. untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya untuk orang Batak. Masyarakat, iya. Jadi melalui polres-polresnya itu mereka. Selamat siang, Pak. Siang. Ya, boleh kita tahu untuk perkenalan awal dengan nama siapa dan bapak siapa? Oke, saya Hendrik LC Hotang, Ketua Pemuda Batak Bersatu DPD Provinsi Jawa Barat, sekaligus Kepala Baguna PD Perjuangan Kabupaten Bekasi. Oke, untuk aktivitas sehari-hari berkantor di mana, Pak? Saya sehari-hari di sini ada di PT Wangsari Multi Utama di kawasan industri Hyundai. Oke. Cikarang. Untuk selanjutnya kita mau bertanya, Pak. Kita dapat informasi dari beberapa pihak untuk profil yang bisa kita angkat supaya menjadi suri teladan dan motivator bagi rekan-rekan baik yang di organisasi ataupun yang bergerak di bidang charity. Bagaimana ceritanya Bapak Erik bisa terjun ke dunia charity di Badan Penanggulangan Bencana? Oke. Jadi 2020 lalu Ya. saya diundang oleh PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi melalui Bapak Usut Supriyatna selaku sekretaris dan Pak Soleman sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi untuk berbincang-bincang terkait dengan bagaimana PDI Perjuangan ini bisa membantu masyarakat lebih luas lagi melalui Baguna, Badan Penanggulangan Bencana. Nah, setelah hasil diskusi itu, para pengurus sepakat untuk menjadikan saya sebagai Kepala Baguna di tahun 2020. Adapun dalam pembicaraan itu sebenarnya kita satu pemandangan, satu visi bagaimana Kabupaten Bekasi ini rawan terhadap bencana banjir, terutama akibat dari luapan-luapan sungai dan banyaknya perumahan yang tidak terlalu rapih atau rajin dalam membersihkan lingkungan atau gorong-gorong setempat. Jadi setelah diangkat menjadi Kepala Baguna, tentunya saya juga secara moral itu bertanggung jawab langsung mengeksekusi beberapa kegiatan di sekitaran Kabupaten Bekasi ini. Termasuk kami juga di awal-awal itu membantu masyarakat yang terkena musibah banjir, puting beliung, dan kebetulan saat itu sudah ada COVID. Pandemi COVID sudah berlangsung
kami juga dari Baguna memberikan bantuan-bantuan sosial berupa pemberian sembako, kemudian membentuk dapur umum untuk memberikan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan saat itu. Di saat pandemi luar biasa, kami membuat dapur umum, memberikan nasi-nasi bungkus buat orang-orang yang isoman. Oke, Pak Erik, kita ada sedikit hal unik ini karena Bapak juga aktif di satu organisasi kesukuan dari saudara-saudara kita dari Tanah Batak. Ya. Yang kita lihat poin utamanya sama, bergerak di bidang charity. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk terjun ke dunia charity atau volunteer ini, sedang kita jelas tidak ada benefit di sini? Ya. Jadi di awal pembentukan Pemuda Batak Bersatu di Provinsi Jawa Barat, dari awal sudah saya ikuti sebenarnya. Jadi kenapa saya juga tertarik untuk organisasi Pemuda Batak Bersatu yang notabene ada unsur kesukuan di sana. Jadi satu hal yang penting saya lihat di sana adalah Batak ini potensinya sangat besar untuk membangun negeri ini, terutama di Provinsi Jawa Barat. Jumlah orang Batak se-Jawa Barat ini ada sekitar 578.000 jiwa. Se-Jawa Barat 578.000. Yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung saat ini 18 ribuan se-Jawa Barat. Kita sudah membentuk 23 DPC dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Kemudian ada 134 TAC dan 58 ranting. Total keanggotaan di kita sekarang ini ada 18 ribuan. Kenapa saya tertarik? Karena sebelum-sebelumnya sebenarnya Batak itu solid. Tapi saya berharap dengan adanya PBB, suku Batak di Jawa Barat itu lebih solid lagi. Untuk apa? Untuk sama-sama saling bahu-membahu, saling bantu, seminimalnya untuk orang-orang Batak yang masih merasa kurang, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan. Jadi kami juga membuat beberapa program-program untuk membantu masyarakat-masyarakat yang masih kurang beruntung. Contoh, kami juga dari Jawa Barat ada program untuk bagaimana orang-orang Batak perantau bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Itu kita bisa salurkan di beberapa industri yang ada di Kabupaten Bekasi dan daerah-daerah lainnya, dan itu juga sudah kita lakukan. Kemudian hal-hal yang lain, contohnya ya mohon maaf, untuk beribadah pun orang Batak itu biasanya di HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan. Kami sangat menolak keras yang disebut intoleransi. Maka di setiap ada hal-hal yang berbau intoleransi, Pemuda Batak Bersatu pasti turut serta dalam memberangus yang disebut intoleransi itu. Kira-kira visi-visinya di sekitaran itu masih bagaimana Pemuda Batak Bersatu ini kita bawa dalam misi sosial. Oke, berarti kita flashback sedikit untuk Baguna sendiri dari kepartaian dan Pemuda Batak Bersatu dari organisasi atau perkumpulan yang sama-sama bicara charity dan tidak memandang suku, ras dan agama gitu. Ya, Pemuda Batak Bersatu tidak hanya membantu suku Batak saja, semua, tanpa ada berpikiran bahwa dia Jawa, Sunda, Ambon atau apapun, semua kita gerakkan. Bagaimana berkehidupan sosial ini kita bisa sama-sama merasakan manfaatnya. Jadi intinya di Pemuda Batak Bersatu mencoba menonjolkan menjadi leader project untuk para organisasi bisa jadi yang lainnya. Bisa jadi, walaupun kawan-kawan dari ormas lain mungkin ada yang mirip-mirip atau sama dengan visi misi dari Pemuda Batak Bersatu. Ya, kalau kami dari Pemuda Batak Bersatu sendiri tetap berpegang teguh bahwa
kami berkegiatan sosial dan mengangkat nilai-nilai sosial di masyarakat. Bagaimana yang dulunya orang-orang Batak sejauh barat ini, ya walaupun banyak yang sukses, tetapi bagaimana orang Batak ini bisa lebih maju lagi, berperan serta dalam pembangunan nasional. Pemuda Batak Bersatu sendiri, Pak Erik, kita sempat lihat beberapa di akun YouTube ataupun sosmed, ternyata sudah go internasional ya? Oh iya, kalau Pemuda Batak Bersatu secara dunia itu saya pribadi cukup mengagumi Ketua Umum Lambo Fernando Siombing SPD sebagai Ketua Umum, dan dia sudah bersusah payah secara pribadi dan timnya di Dewan Pimpinan Pusat beserta para Dewan Pembina membuka sayap sampai ke 5 negara. Amerika, Malaysia, ada di daerah saya lupa Singapura lagi. ada? Singapura kalau nggak salah. Jadi ada 5 negara. Ada 5 negara. Saya mohon maaf saya lupa. Dan semua secara konten untuk berhubungan terus. Iya, artinya tetap berkolaborasi. Kita juga punya grup nasional, yang di grup nasional Pemuda Batak Bersatu itu juga ada juga di sana para ketua sekretaris KSB-nya di 5 negara tersebut. Oh, jadi bergabung ya? Dari luar negeri juga bergabung dalam satu grup WhatsApp untuk saling intens komunikasi. Grup dunia. Oke, melihat dari cara diplomasi Pak Erik dan juga track recordnya bermain di dunia charity, kita yakin mungkin Pak Erik salah satu ataupun pernah menjadi aktivis. Kalau boleh tahu, kita graduate dari salah satu alumni kampus mana? Oh, saya alumni dari Universitas Pajajaran Bandung. Ya. Tapi saya di Bandung waktu itu kuliah di jurusan matematika. Oh, matematika ya? Matematika. Jadi dari Sumatera Utara, dari Tanah Batak, Ya. kuliah di Pasundan, di Bandung. Sundang, ya. Luar biasa. Nah, untuk sekedar support Pak Erik untuk anak-anak muda sekarang biar tetap berkreasi dan tidak mudah patah semangat ataupun baperan bahasa sekarang, mohon diberikan sedikit penyemangat gitu, supaya ada timbul mereka untuk bergerak di charity dan volunteer, karena kita tahu khususnya di Indonesia sendiri banyak yang belum tersentuh karena itu tidak digaji. Betul-betul volunteer resmi yang tidak digaji yang memang bergerak untuk membantu orang. Ya. Jadi kalau memberi motivasi untuk anak-anak muda bagaimana berkegiatan sosial atau melakukan kegiatan charity, sebenarnya tidak perlu dimotivasi. Kalau kita berkegiatan sosial, menurut pribadi saya, itu muncul sendiri. Nah, di sini sebenarnya peran dari Pemuda Batak Bersatu menunjukkan ke masyarakat yang tadinya kurang respect terhadap sekitarnya. Kami berharap lebih respect lagi terhadap sekitarnya dalam berkehidupan sosial ini. Nah, yang kami buktikan bahwa kalau ada seseorang yang tidak mampu, misalnya di daerah tertentu Jawa Barat, orang sakit tidak punya uang. Ya. Ini termasuk di luar orang Batak ya? Iya, termasuk orang Batak. Tidak punya uang. Dia ada laporan ke ketua ranting atau ke ketua PAC atau ke ketua DPC-nya, ada laporan bahwa di sana ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Berobat, tidak memiliki BPJS, tidak memiliki KIS, tidak punya uang. Nah, itu PBB hadir di sana membantu. Bagaimana bantuannya? Ada kadang-kadang kita masukkan dulu ke rumah sakit. Di rumah sakit biasanya ada dana jaminan. Karena kita jaminkan dulu sebelum kita bantu dia. Bagaimana si ibu atau si bapak yang berobat kita bantu ini bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk sekarang bantuan pemerintah dalam bantuan sosial sangat banyak. Sekarang itu ada yang disebut Kartu Indonesia Sehat, betul. BPJS, ada juga PKH, betul. Program Keluarga Harapan. Nah, itu juga PBB ikut melihat sebagai social control
bagaimana di satu daerah itu PKH-nya jalan atau tidak. Harusnya itu berjalan semuanya, tetapi yang kita lihat saat ini belum berjalan secara normal. Maka PBB juga harus jeli melihat sampai ke akar masalah sosial tadi. Apa yang kurang di sana? PBB ringan tangan untuk membantu, kira-kira begitu. Maka bagaimana memotivasi pemuda? Kalau kita paksa orang untuk memberi, kalau kita paksa anak muda itu untuk ikut berkegiatan sosial, tidak bisa. Harus kita berikan contoh. Bagaimana kita, para pemuda-pemuda yang ada di Pemuda Batak Bersatu ini, melakukan giat-giat sosialnya tanpa pamrih. Nah, contoh yang kita kasih ke anak muda, harapannya anak-anak muda yang lain pun bisa mengikuti. Supaya bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera. Minimal di satu kelurahan itu kah, di satu kabupaten kota itu kah, atau bahkan di provinsi ini. Itu. Oke, Pak Erik. Untuk Pemuda Batak Bersatu sendiri, apakah sudah bermitra dengan beberapa stakeholder ataupun sponsorship dalam menangani hal-hal seperti ini gitu? Oh, kalau dibilang bermitra, saya rasa enggak ya. Memang Pemuda Batak Bersatu ini masih berusia 2 tahun. Dan kami juga dengan segala semangat kami, dengan segala motivasi kami, dengan segala kelelahan kami, hingga hari ini kami tidak patah semangat. Walaupun kami saya rasa belum ada untuk berkolaborasi dengan dinas tertentu kah, atau departemen tertentu di kementerian tertentu, belum ada. Semua yang kami lakukan di Pemuda Batak Bersatu itu hasil dari gabungan dari atau kumpulan dari gotong royong kami. Semuanya dari gotong royong. Berarti memang salah satu pakem ataupun slogan yang dipegang itu adalah gotong royong ya? Pasti. Itulah yang kalau di PBB ya. Ada solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Nah, ini yang kita mau tunjukkan di masyarakat Batak, khususnya di Jawa Barat ini. Secara umum untuk masyarakat Jawa Barat, kita tunjukkan bagaimana kita bersolidaritas, bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita bisa rukun, baru kita bisa bergotong royong. Artinya sebelum kita bergotong royong harus solid dulu, kita harus rukun dulu. Kira-kira gitu. Nah, selanjutnya Pak Erik, sedikit lagi, rata-rata di organisasi kemasyarakatan ataupun lembaga swadaya masyarakat ini berafiliasi dengan partai politik, yang kadang kita tidak bisa tutup mata untuk hal itu dan sudah menjadi rahasia umum. Apakah di luar personal, secara kelembagaan organisasi, Pemuda Batak Bersatu welcome untuk berafiliasi atau memang secara personal? Oke, jadi ini juga sebenarnya pertanyaan yang banyak ini dari masyarakat, khusus masyarakat Batak. Apakah Pemuda Batak Bersatu ini menjadi penyokong atau sayap dari organisasi politik lainnya? Dan saya jawab bahwa tidak. Pemuda Batak Bersatu tidak menyokong untuk salah satu partai politik. Tidak. Jadi Pemuda Batak Bersatu secara organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Tetapi di Pemuda Batak Bersatu ini banyak kader-kader yang kami lihat bisa menjadi perwakilan untuk lebih mendorong lagi melakukan giat sosial tadi, apakah untuk menjadi caleg nantinya, ya kemudian apa bahkan untuk pilkada, itu sangat disupport oleh Pemuda Batak Bersatu. Tetapi ingat bahwa Pemuda Batak Bersatu tidak berafiliasi dengan partai manapun. Termasuk Dewan Pimpinan Pusat sendiri tidak pernah membuat instruksi untuk berafiliasi. Tidak. Itu kalau Ketum Pemuda Batak Bersatu selalu mengingatkan, kita tidak boleh berafiliasi dengan partai manapun. Tapi kita mendorong kader-kader dari Pemuda Batak Bersatu untuk duduk di Dewan sebagai corong orang-orang Batak, lebih memperhatikan nantinya orang-orang Batak lagi, sekaligus lebih mensejahterakan masyarakat di mana dia sebagai wakilnya. Jadi Pemuda Batak Bersatu tidak berafiliasi, namun mensupport apabila ada putra Batak terbaik untuk di kancah manapun gitu. Betul.
termasuk salah satu yang pernah kita juga di konten kita, JK Saragi, itu beliau mengakui adalah anggota dari Pemuda Tatap Bersatu, dan Pak Erik sendiri saat itu langsung tatap muka dan mensupport dan mengucapkan terima kasih. Nah, terakhir dari kita minta dari Pak Erik closing statement untuk pemerintah dan masyarakat mengenai organisasi kemasyarakatan, juga Badan Penanggulangan Bencana, seiring banyaknya beberapa office manager yang ada di Indonesia saat ini. Oke, jadi dari Pemuda Batak Bersatu dulu ya. Bahwa kami dari Pemuda Batak Bersatu Provinsi Jawa Barat tetap mengharapkan sinergitas sebenarnya dengan pemerintah se-Jawa Barat, baik di tingkat provinsi, kabupaten ataupun kecamatan bahkan kelurahan, bagaimana Pemuda Batak Bersatu ini bisa bersama-sama pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program pemerintah. Contoh, pemerintah Kabupaten A di Jawa Barat ada program penanaman pohon untuk sebagai antisipasi bencana. Kami dari Pemuda Batak Bersatu bersedia untuk melakukan, untuk terjun langsung. Misalnya di bantaran Kali Ciliwung, itu yang masih suka ada tanahnya longsor atau luapan air Kali Ciliwung, kami siap. Jadi kalau untuk ke pemerintah sendiri, ya kami tetap sebenarnya sampai hari ini juga berkolaborasi dengan pemerintah se-Jawa Barat ini, bagaimana DPC yang ada di Jawa Barat ini tetap berkolaborasi dengan pemerintah setempatnya untuk tujuannya satu, membantu masyarakat. Jadi kalaupun seperti kemarin di tahun lalu atau 2 tahun lalu, di saat pandemi yang lagi ganas-ganasnya, ya pemerintah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kerawang, Kota Bekasi, Kerawang, dan beberapa kabupaten kota lain berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan vaksinasi massal. Dan untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya untuk orang Batak. Iya. Jadi melalui polres-polresnya itu mereka berkolaborasi, dan Pemuda Batak Bersatu melakukan kegiatan vaksinasi. Nah, dari mana biayanya itu lagi? Betul. Biaya tenda, biaya kursi, biaya snack gitu kan. Nakesnya juga mungkin dikasih makan. Itu gotong royong kita semuanya. Semua dilakukan oleh Pemuda Batak Bersatu. Nah, di situ sebenarnya yang saya lihat kawan-kawan dari ormas lain pun, kalau kita bersama-sama melakukan hal seperti ini secara simultan, saya rasa untuk mencapai herd immunity itu cepat. Nah, ya kita juga melihat kawan-kawan ormas lain juga melakukan, ada yang melakukan hal yang sama. Nah, itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama, bagaimana menciptakan herd immunity untuk menghindari penyebaran COVID lebih lanjut. Kemudian dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bekasi juga, kami juga sering melakukan mitigasi bencana, seperti penanaman pohon yang ada di Kecamatan Setu, kita juga lakukan. Kemudian ada di hutan bambu Cikarang Barat, ya, kita juga lakukan. Bagaimana kita selalu berupaya melakukan tindakan preventif. Nah, kami sangat miris melihat kondisi Kabupaten Bekasi di tahun 2021. Banjirnya luar biasa. Dan alhamdulillah di tahun ini ada banjir-banjir kecil, tetapi tidak terlalu membahayakan juga untuk masyarakat. Ya, mungkin juga curah hujan juga agak rendah juga tahun ini. Nah, kami dari Baguna selalu standby dan siap siaga untuk membantu masyarakat yang menghadapi bencana alam. Dan kami juga dari Baguna selalu melakukan mitigasi bencana. Kaitannya apa?
Di Pemuda Batak Bersatu juga saya terapkan hal yang sama. Ya. Apa yang saya lakukan di Baguna, saya terapkan juga di Pemuda Batak Bersatu. Dan itu berjalan. Bagaimana pemuda-pemuda yang ada di Pemuda Batak Bersatu ini bisa sigap dan tanggap dan tahu cara melakukan tanggap bencana itu tadi. Jangan sampai kita suruh orang bantu menyelamatkan orang-orang yang kebanjiran, dia malah menjadi korban. Nah itu jangan. Harus ada teknik-teknik penyelamatan korban-korban bencana. Itu sudah kita lakukan di beberapa tempat. Berarti Pemuda Batak Bersatu sendiri mempunyai diklat SAR ya? Kalau diklat SAR enggak, karena dari Pemuda Batak Bersatu ini belum. Kalau ada misalnya pelatihan dari PD Perjuangan melalui Baguna nih, pelatihan mitigasi bencana, itu saya libatkan juga beberapa personil dari. Jadi bersinergi ya? Bersinergi aja dari Pemuda Batak Bersatu ke. Karena kebetulan Pak Erik di 2 tempat yang sama volunteer untuk memimpin itu. Gitu Pak. Oke, untuk Pak Erik, thank you banget. Kita berharap semua berjalan baik. Amin. Semoga Tuhan melihat ini dan mendukung ini, dan masyarakat pun tahu secara lapisan masyarakat secara umum bahwa menghilangkan konotasi negatif bahwa Pemuda Batak Bersatu hadir itu bukan hanya untuk kesukuan, tetapi anggotanya yang orang Batak atau darah Batak gitu ya. Betul. Tapi untuk backupan cover dari semua permasalahan, semua lapisan masyarakat akan dibantu. Iya, betul. Oke. Betul. Thank you Pak Erik untuk pembicaraan kita hari ini. Semoga pemerintah juga mendengar ini dan pihak-pihak tertentu, masyarakat juga semua kita ambil hikmahnya untuk kebersamaan kita semua. Sukses, selamat siang. Terima kasih, selamat siang.